Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pilihan teknologi pemanfaatan batubara, saya akan menjawab beberapa soal ujian yang sudah diberikan dengan membuat presentasi dan juga video pemaparan mengenai 3 topik yang sudah saya pilih. Di mana untuk topik pertama akan saya bahas mengenai briket batubara, yang kedua ada batubara kokas, dan yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kita masuk ke topik pertama, briket batubara. Jadi saya akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik dari briket batubara ini sendiri. Briket batubara adalah bahan bakar padat yang dibentuk dari batubara halus atau batubara muda atau subbituminus yang telah dikompaksi bersama bahan perekat tertentu menjadi bentuk silinder, kotak, atau bentuk lainnya. Proses briketisasi ini bertujuan untuk meningkatkan densitas energi dan mempermudah penanganan, penyimpanan, dan pembakarannya. Karakteristik utama briket batubara meliputi nilai kalori yaitu sebesar 4.500 sampai 6.500 kilokalori per kilogram, tergantung jenis batubara asal. Kadar abu relatif rendah di 10-20%, serta kestabilan bentuk yang tinggi selama penyimpanan. Selain itu, briket juga menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dibanding pembakaran batubara lepas, terutama jika dilengkapi dengan teknologi pembakaran bersih. Berikutnya adalah proses pembuatan briket batubara yang dimulai dari pengeringan awal batubara. Tujuannya mengurangi kadar air batubara mentah agar efisiensi pembakaran bisa meningkat. Lalu metode dilakukan dengan cara menjemur ataupun rotary dry ataupun oven industri. Untuk kadar air di sini akan berkurang dari 15%. Berikutnya adalah penghalusan atau bisa juga dilakukan milling atau grinding. Tujuannya mengubah ukuran batubara dari besar menjadi kecil hingga serbuk dan juga halus agar mudah dicetak. Alatnya bisa menggunakan ball mill, hammer mill, dan juga pulverizer. Untuk ukuran partikel kurang dari 3 mm. Lalu ada pencampuran dengan bahan perekat, di mana tujuan ini adalah untuk menyatukan partikel batubara agar membentuk massa yang solid. Bahan perekat umumnya biasa digunakan adalah molase atau limbah tebu, dan juga ada tanah liat ataupun tepung tapioka. Untuk penambahan air ini bisa disesuaikan untuk mencapai konsistensi plastis dari yang diinginkan. Rasio atau campuran umumnya adalah 80-90% batubara, 5-15% perekat, 0-5% adiktif, ini opsional ya, seperti kapur untuk menetralisir belerang. Lalu yang keempat adalah pembentukan briket atau briketisasi. Tujuannya adalah untuk mencampurkan untuk campuran ini dia bisa menjadi bentuk tetap dan mudah untuk ditangani. Metode umum adalah press hidraulik, itu dilakukan secara manual atau otomatis, dan juga roller press. Bentuk briket itu bisa bermacam-macam, bisa silinder, bisa kotak, bisa oval. Lalu kemudian lubang tengah itu memfasilitasi aliran udara untuk pembakaran merata. Jadi setelah tadi dikeringkan, nanti dicetak, lalu kemudian dibuat lubang di tengah untuk apabila nanti dibakar bisa mengalirkan udara yang menyebabkan pembakaran merata. Lalu berikutnya adalah pengeringan akhir, yaitu curing atau dry. Di mana tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air hingga kurang dari 10%. Yang awalnya kurang dari 15%, sekarang dikurangi lagi kadar airnya hingga kurang dari 10% agar briket stabil dan tidak mudah hancur. Metode biasanya bisa menggunakan metode pengeringan alami seperti dijemur di bawah sinar matahari ataupun oven industri. Lalu ada pengepakan dan distribusi, di mana ini tujuannya untuk menyimpan sehingga dilakukan pengepakan yang baik untuk mengukur kelembapan dan juga mempermudah distribusi. Kemasannya bisa berupa karung, kardus, plastik, vakum, dan lain-lain.
Manfaat dan aplikasi briket batubara. Jadi briket batubara ini memiliki manfaat yang banyak, terutama dari sisi ekonomi dan lingkungan. Secara ekonomi, briket memberikan nilai tambah pada batubara kualitas rendah dan meningkatkan efisiensi distribusi. Briket memiliki volume lebih rendah atau lebih kecil dan tidak mudah hancur dibanding dengan batubara mentah. Aplikasi utamanya di industri rumah tangga, pengeringan hasil pertanian, pembakaran boiler skala kecil, hingga pemanasan industri kecil menengah. Untuk secara lingkungannya, briket batubara ini jika dibakar dalam peralatan yang sesuai akan menghasilkan emisi gas karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan batubara biasa. Ini karena pembakaran berlangsung lebih sempurna. Lalu penggunaan briket juga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada gas LPG dan juga kayu bakar serta mengurangi deforestasi. Ini adalah tabel komposisi dan spesifikasi briket batubara. Dapat dilihat dari parameternya ada nilai kalor, kadar air, kadar abu, kadar volatilmeter, kadar karbon tetap, diameter briket, waktu pembakaran. Ada nilai rata-ratanya dan juga satuannya. Topik yang kedua adalah batubara kokas, di mana pengertiannya batubara kokas atau coking coal itu adalah jenis batubara berkualitas tinggi yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam proses pembuatan kokas, yakni karbon padat yang diperlukan dalam proses reduksi besi di industri peleburan baja atau blast furniture. Tidak semua jenis batubara bisa dijadikan sebagai batubara kokas. Kenapa? Karena hanya batubara yang memiliki sifat plastis tinggi saat dipanaskan tanpa udara atau karbonisasi. Lalu batubara kokas ini biasanya memiliki kadar karbon yang tetap tinggi, yaitu lebih dari 60%. Kadar abu dan sulfur rendah, serta nilai kalor antara 6.000 sampai 7.500 kilokalori per kilogram. Kualitas batubara kokas juga ditentukan oleh sifat-sifat metalurgisnya seperti crucible swelling number atau CSN, ada juga rank dari bituminous high volatile atau low volatile, dan juga fluiditas. Lalu untuk proses pembuatan batubara kokas ini lebih singkat, di mana batubara ini disiapkan dengan menggunakan batubara bituminous coal yang kualitas tinggi. Lalu untuk pengelolaan awal ini dilakukan pengeringan dan penghalusan untuk meningkatkan efisiensi karbonisasi. Lalu ada pun pengisian ke oven kokas atau charging, di mana batubara akan dimasukkan ke dalam oven kokas berbentuk vertikal ataupun horizontal. Oven disusun secara sejajar dan terbuat dari material tahan panas. Yang ketiga, pemanasan tanpa udara atau karbonisasi dengan suhu 1000 sampai 1100 derajat Celcius dengan durasi 16 sampai 20 jam. Proses dilakukan tanpa kehadiran udara atau oksigen agar batu bara tidak terbakar tetapi mengkarbonisasi. Lalu yang keempat, pembentukan kokas, di mana setelah pemanasan terbentuk kokas padat yang mengandung karbon tinggi, sekitar 85 sampai 90 kalor. Kemudian karbon, maaf. Kemudian kokas memiliki pori-pori besar dan kekuatan mekanik yang tinggi. Dan yang kelima adalah pendinginan dan pemindahan, di mana kokas dikeluarkan dari oven, lalu didinginkan, bisa dengan udara, bisa dengan air, bisa dengan diangin-anginkan saja, tergantung. Dan juga setelah dingin, kokas diproses untuk didistribusi ke industri. Nah, aplikasi utama kokas ini seperti yang sempat saya singgung di awal adalah digunakan untuk industri baja sebagai reduktor untuk mereduksi biji besi. Lalu sebagai sumber panas untuk mencairkan logam, adapun digunakan untuk industri ferroalloy digunakan untuk memproduksi logam campuran seperti ferromangan dan juga ferrosilikan. Lalu bisa juga digunakan untuk elektrometalurgi yang digunakan sebagai elektroda dalam tanur listrik untuk peleburan logam. Ini adalah tabel kualitas umum batu bara kokas pada umumnya, di mana untuk parameter ada nilai kalori, ada kadar abu, kadar sulfur, karbon tetap, ada crucible swelling number, lalu volatilmeter, dan juga ada batu bara kokas keras, batu bara kokas semi keras. Berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Sepertinya ini sudah tidak asing karena
Ini adalah salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini digunakan untuk memutar turbin yang selanjutnya menggerakkan generator listrik. Jadi ini menggunakan batu bara juga. Kemudian energi panas termal dari pembakaran batu bara tadi diubah menjadi energi mekanik, lalu menjadi energi listrik. Nah, PLTU ini menjadi salah satu sumber kelistrikan Indonesia karena biaya operasionalnya yang relatif rendah dan cadangan batu bara domestik yang masih melimpah. Ini adalah komponen-komponen utama yang digunakan dalam pengerjaan PLTU, di mana ada boiler sebagai tempat pembakaran batu bara untuk menghasilkan uap, ada turbin uap yang mengubah tekanan dan suhu uap menjadi energi putar, dan juga ada generator yang menghasilkan listrik dan energi mekanik turbin. Lalu ada kondenser yang digunakan untuk mendinginkan uap bekas menjadi air kembali. Jadi uap yang tadi di atas didinginkan untuk menjadi air kembali. Lalu yang kelima ada cooling tower, di mana ini adalah tower yang digunakan untuk menurunkan suhu air kondensat sebelum kembali ke siklus. Lalu yang keenam ada electrostatic precipitator atau ESP yang menyaring partikel debu sebelum dilepaskan ke udara. Ini adalah perbandingan efisiensi thermal berbagai teknologi PLTU. Jadi ada jenis PLTU-nya, ada subkritial, ada subkritikal, superkritikal, ada ultra superkritikal, dan juga advanced ultra superkritikal. Untuk suhu uapnya di 540, 570, 600, dan juga 700. Tekanan uap ada di 16,5, 25,0, 30,0, ada yang lebih dari 30,0. Jadi efisiensi thermal PLTU konvensional ini berkisar di 35-42%, namun dapat meningkat menjadi 45-50% pada sistem ultra superkritikal. Tantangan terbesarnya untuk PLTU sendiri adalah emisi karbon dioksida atau CO2, sulfur SO2, dan nitrogen oksida atau NOx yang menyebabkan pencemaran udara. Oleh karena itu, teknologi scrubber dan juga carbon capture semakin banyak dikembangkan. Jadi peran PLTU dalam energi nasional dan tantangan lingkungannya adalah efisiensi thermal PLTU konvensional berkisar antara 3. PLTU menyumbang porsi terbesar, ini antara PLTU menyumbang porsi terbesar dalam bauran energi Indonesia, yakni lebih dari 50% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan batu bara domestik yang murah dan infrastruktur yang mapan. Namun, dominasi PLTU juga menjadi sorotan dalam isu perubahan iklim, karena sektor ini menyumbang emisi GRK atau gas rumah kaca terbesar dalam sektor energi. Dan juga untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mulai mendorong co-firing, yakni mencampurkan biomasa atau sekam padi, bubuk kayu, dan sampah-sampah natural lainnya ke dalam pembakaran PLTU untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, pengembangan teknologi PLTU rendah emisi dan juga skema pensiun dini PLTU batubara early retirement menjadi bagian dari upaya transisi energi menuju target net zero emission di 2060. Namun dapat meningkat juga di 45-50% pada sistem ultra super kritikal di beberapa tempat yang masih menggunakan. Ya, tantangan terbesarnya sempat saya sebutkan tadi, mulai dari karbon dioksida, sulfur, dan juga nitrogen oksida yang menyebabkan pencemaran udara. Oleh karena itu, masih terus dikembangkan untuk teknologi lainnya. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini, di mana sesuai dengan ketentuan diminta 2 jurnal nasional yang terakreditas dan juga 3 jurnal internasional yang bereputasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan kali ini dapat memenuhi nilai ujian tengah semester untuk mata kuliah pilihan ini. Sekian, terima kasih.